Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya selaku perwakilan dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai materi pilar model kehidupan masyarakat. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Thalia Anastasia Utapea, yang kedua Muhammad Irwan Ramli, dan yang ketiga Abid Zaki Naufal. Kami akan memaparkan materi yang menjadi presentasi kami pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, saya akan memaparkan mengenai materi pertama, yaitu prototipe masyarakat terdidik. Jika direnungi kembali, kehidupan masyarakat manusia dewasa ini berada dalam titik yang serba kontradiktif di setiap aspek bidang kehidupannya. Titik kontradiktif itu sering kita temui pada hubungan antara tingkat pendidikan dan perilaku seseorang. Pada bidang ekonomi misalnya, sementara pendidikan telah mampu memajukan ilmu pengetahuan teknologi dan perindustrian secara spektakuler, namun di waktu yang bersamaan, membuat kebanyakan masyarakat dunia justru semakin hidup dalam penderitaan. Penderitaan ini bukan hanya dialami masyarakat miskin pangan, sandang, dan papan saja, melainkan lebih diderita pula oleh orang-orang berharta atau para konglomerat sendiri. Mereka pun mengalami perkembangan dunia yang dimana tidak mengindahkan etika bisnisnya. Para konglomerat sendiri hanya berusaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi diri dan perusahaannya sendiri. Mereka tidak mau peduli terhadap kesejahteraan konsumen. Merekalah sebenarnya salah satu penyebab segala penderitaan sosial. Mereka pula para pelaksana ekonomi, berlabel pendekar kemakmuran masyarakat, tetapi berjiwa predator. Selanjutnya, pilar bangunan masyarakat terdidik. Dianalogikan sebagai sebuah bangunan gedung, masyarakat terdidik juga tersusun atas pilar atau foundation dan model bangunan atas. Keduanya berhubungan secara kausalistis. Pilar bangunan juga menentukan model bangunan atasnya. Berkali-kali disebut bahwa pendidikan adalah persoalan khas manusia, artinya dengan pendidikan manusia bisa melangsungkan kehidupannya dalam mencapai tujuan. Untuk itu mutlak diperlukan suatu perkembangan dalam rangka menciptakan perkembangan. Mutlak harus dilakukan berupa perubahan-perubahan. Nah, untuk membuat perubahan sendiri, manusia harus memiliki yang pertama ialah kompetensi atau keahlian. Nah, manusia harus memiliki kompetensi yang ada dalam dirinya sendiri sehingga bisa membuat perubahan-perubahan yang baru. Yang kedua, seorang manusia harus juga memiliki kecakapan. Dia harus bisa melihat situasi dan harus cakap dalam setiap perubahan situasinya. Lalu yang ketiga, seorang manusia dalam membuat perubahan juga harus memiliki skill yang ia bisa asah sehingga membuat perubahan-perubahan yang baru. Asal mula dan tujuan kehidupan pada dasarnya adalah satu dalam substansinya. Keduanya bersubstansi dunia transendental, dunia mana pikiran dan pengalaman manusia tidak bisa menjangkaunya, jadi bersifat spiritual. Pilar masyarakat terdidik adalah filsafat hidup yang transenden, sikap dan perilaku hidup spiritual yang sesuai dengan hakikat asal mula, eksistensi dan tujuan hidup. Filsafat hidup ini bersifat universal, absolut, tidak mengalami perubahan dan tidak dapat digantikan dengan filsafat hidup sekuler. Dengan pilar ini, masyarakat didorong untuk menghasilkan kehidupan yang cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, dan cerdas secara emosional. Oleh sebab itu, perilaku yang berdasar pada kecerdasan emosional perilaku yang tidak dapat melampaui batas, selanjutnya mengandung makna yaitu memperlakukan segala sesuatu secara adil. Ada beberapa kategori perilaku adil. Pertama, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesamanya, dan adil terhadap alamnya, serta adil terhadap causa prima. Nah, yang pertama ialah adil terhadap diri sendiri. Artinya adalah memperlakukan diri sendiri pada batas hakikatnya sebagai manusia, bukan binatang. Manusia mendukung hakikat kodrat sebagai pemimpin kehidupan, sebagai pemimpin sesuai dengan nilai hakikinya, selalu berusaha menjaga dan mengembangkan, bukan merusak diri sendiri dan kehidupannya. Karena itu, pengendalian diri untuk tidak berperilaku melampaui batas adalah wujud berperilaku keadilan.
Jika diri sendiri sebagai politikus, ekonomi, penegak keadilan, pendidikan, dokter, dan sebagainya, misalnya, maka mereka harus adil terhadap tujuan politik, tujuan ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ialah adil terhadap sesama. Adil terhadap sesama, perilaku adil dengan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah dasar bagi perilaku adil dan bertanggung jawab terhadap manusia lain atau sesama manusia. Jika terhadap diri sendiri sudah memperlakukannya secara manusiawi, maka terhadap sesamanya wajib memperlakukannya secara manusiawi pula. Karena itu memperlakukan sesama manusia secara manipulatif, intimidatif, koruptif, dan sebagainya, sehingga membuat mereka menjadi turun derajatnya sebagai manusia adalah bertentangan dengan hakikat keberadaan manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga ialah adil terhadap alamnya. Perilaku ini berposisi dan berfungsi sentral bagi kelangsungan kehidupan. Jika manusia berperilaku adil terhadap alamnya, maka kelangsungan hidup ini dapat terjaga. Dan sebaliknya, maka kehidupan ini pasti menuju kehancuran dan tentu otomatis pada gilirannya bisa menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Karena pada faktanya membuktikan bahwa sepenuhnya kehidupan manusia bergantung pada alam dengan sumber dayanya. Masyarakat terdidik dengan pilar dasar berupa kecerdasan spiritual, intelektual, dan kecerdasan emosional, mendorong terbentuknya suatu ide masyarakat yang berkeadilan, masyarakat beradab. Ide masyarakat terdidik ini difungsikan sebagai pilar yang menentukan bentuk dan model bangunannya. Oleh karena itu, seluruh bentuk dan model kegiatan hidup sosial harus berakar pada kecerdasan spiritual, intelektual, dan kecerdasan emosional, untuk kemudian mengerucut pada titik tujuan yang bernilai spiritual pula. Melaksanakan kegiatan pendidikan menurut azas hakikat asal mula kehidupan, tujuan dan eksistensi kehidupan, kemudian diharapkan dapat menghasilkan suatu kecerdasan terpadu antara potensi spiritual, intelektual, dan potensi emosional. Dari keterpaduan tiga kecerdasan itu, maka bentuk dan model bangunan masyarakat terdidik terdiri atas tiga lapis moralitas yang saling berhubungan secara kausal. Ketiganya itu merupakan unsur moral, yaitu moral bersyukur, moral bersabar, dan moral berikhlas. Moral bersyukur disimpulkan dari hasil analisis perenungan tentang hakikat asal mula. Kebanyakan orang dapat mengidentifikasi waktu dan tempat lahir secara fisik, tetapi sampai sekarang tidak satupun pikiran dan pengalaman yang menjelaskan asal mula kehidupan secara rinci dan jelas. Sesuatu dapat dipastikan sebagai asal mula, Tuhan misalnya, tetapi tidak satupun pikiran dan pengalaman mampu menjelaskan secara rinci mengenai diri Tuhan. Bahwa Tuhan hanya ada satu dan bersifat mutlak, itulah yang dapat diketahui secara pasti. Fakta demikian mendorong suatu keyakinan yang mendorong pula munculnya moral bersyukur. Tidak ada sikap menentang, memprotes atau menuntut, kecuali mensyukuri. Mensyukuri sebagai sikap moral mengandung suatu arti hakiki. Artinya, mengandung makna sangat mendalam, tersirat di dalamnya suatu keteguhan hati, keyakinan total bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang niscaya, bukan kebetulan belaka. Selanjutnya, moral bersabar disimpulkan dari perenungan terhadap eksistensi kehidupan ini. Seperti dapat disaksikan dengan pikiran dan pengalaman, kehidupan ini dipenuhi dengan keadaan serba labil, syarat perubahan dan kondisi yang tidak menentu. Dalam kenyataan, bisa terjadi bahwa seseorang yang kerja keras hanya menghasilkan sesuap nasi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Tetapi, ada orang yang bekerja tanpa memeras otak dan keringat, justru mendapatkan hasil berlebihan dari kebutuhan pokok. Kehidupan ini penuh tantangan, penuh ujian. Terhadap segala sesuatu tantangan dan ujian adalah kewajiban bagi setiap orang untuk mengatasinya.
Disinilah diperlukan moral kesabaran untuk berbuat secara tekun dan hati-hati. Jika tidak dilakukan dengan landasan moral ini, maka berbagai tantangan hidup dan persoalan hidup tidak pernah bisa diatasi. Kemudian moral ikhlas adalah hasil analisis perenungan tentang tujuan hidup. Ikhlas adalah sikap moral menurut dasar bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dimiliki, karena hal itu memang bukan miliknya. Kehidupan ini terbukti juga bukan milik manusia, karena itu tidak bisa dimiliki. Fakta menyatakan bahwa lahir dalam keadaan telanjang, kemudian mati juga harus ditelanjangi. Segala sesuatu bisa datang, tetapi kemudian mutlak harus ditinggalkan. Tidak ada yang bisa dimiliki, termasuk diri sendiri, kecuali harapan dan doa. Selanjutnya bagian C, masyarakat terdidik, masyarakat maju. Secara akumulatif, moral sabar, ikhlas dan syukur mendorong seluruh dinamika kehidupan untuk bergerak satu arah. Perilaku manusia berkembang sesuai dengan tingkat pengetahuan rasional dan empirik serta keyakinan agama dalam masyarakat. Dari hal ini akan terbentuk masyarakat yang pluralitas dalam berbagai segi kehidupan. Tetapi sejauh manakah pluralitas itu berguna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan masyarakat? Bukankah dengan pluralitas itu justru bisa mengancam eksistensi masyarakat terdidik? Adapun penjelasannya yaitu, setiap kelahiran selalu dalam wujud yang berbeda. Kehidupan ini penuh padat berisi dengan perbedaan. Di dalam satu jenis tidak ada satupun kesamaan. Di dalam satu jenis manusia tak seorang individu pun berada dalam kesamaan dengan individu lainnya. Perbedaan adalah kodrat dalam kehidupan ini. Selanjutnya, dalam menghadapi perbedaan, apakah yang harus dilakukan oleh pendidikan? Apakah pendidikan membuat perbedaan itu menjadi kesamaan atau keseragaman? Jadi, tugas pendidikan adalah memfasilitasi perbedaan agar bisa berkembang, karena dalam perbedaan itulah terkandung perkembangan hidup. Jadi kebijakan pendidikan yang menekankan pada bimbingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi kreatif setiap peserta didik jauh lebih berani bagi upaya memajukan kehidupan masyarakat. Masyarakat maju yang terbentuk dari pendidikan dapat diukur dari keadilan dalam masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Hal ini terwujud dalam kegiatan sosial maupun dengan alam. Jika ekosistem dalam hal itu terjaga, maka keadilan dalam masyarakat itu telah terwujud. Baik, itulah tadi pemaparan dan penjelasan materi dari kelompok 10 mengenai materi pilar model kehidupan masyarakat. Nah, baik, sebagai penutup ada kutipan dari seorang Najwa Shihab, negara akan kuat senantiasa saat rakyatnya terdidik untuk berdaya. Jika sejarah menuju lebih sempurna, Indonesia yang jaya sudah di depan mata. Saya selaku perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mahasiswa.